Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa di LMG Communication Channel dengan Leila Mona Ganim. Hari ini saya akan membahas tentang komunikasi korporat. Apa yang akan dibahas? Yang akan saya bahas pada kesempatan ini adalah kajian-kajian mendasar tentang kenapa sih kita perlu belajar komunikasi korporat. Nah, rujukan dari kajian hari ini adalah terkait dengan buku yang kami buat, Pak Edi Kurnia dan saya buat, yaitu tentang komunikasi korporat. Kami sama-sama memiliki background di kajian ini. Saya pernah berada di corporate dan saya cukup banyak membantu sebagai konsultan di corporate. Dan Pak Edi Kurnia adalah praktisi di komunikasi korporat dengan puluhan tahun aktif di organisasi di perusahaan-perusahaan yang membahas terkait dengan ini. Saya juga akademisi yang membahas kajian ini sudah 12 tahun ya. So, hari ini saya akan mengelaborasi tentang komunikasi korporat sebagai fondasi yang akan kita jadikan referensi untuk pembahasan-pembahasan lebih detail tentang konten-konten dari komunikasi korporat. Oke? So, kenapa sih komunikasi korporat itu penting? Ya, ini dulu sebagai awal. Saya suka dengan kajian ini ya, yang menyatakan bahwa tanpa komunikasi tidak ada korporasi. Oke? So, corporate communication is very important. Ya. There is nothing more certain and unchanging than uncertainty and change. Change itu sesuatu yang pasti. Perubahan-perubahan itu selalu ada dalam kehidupan kita. Termasuk perubahan-perubahan yang terjadi di perusahaan. Kita lihat dunia berubah sekali dengan adanya perkembangan teknologi dan informasi dan komunikasi. Dengan adanya COVID-19, dipercepat perubahannya. Dan ini mengubah tentang perusahaan. Nah, tanpa adanya COVID-19 pun perubahan adalah suatu kepastian. Karenanya kita perlu benar-benar mengambil strategi atas dinamika yang terjadi di dalam perusahaan. Terkait dari COVID-19, berbagai perusahaan mengubah strategi-strategi dalam bisnisnya. Kita tahu Pizza Hut yang pemasarannya biasanya di dalam ruangan atau online mengambil posisi dalam kondisi ini untuk menjual di jalan. Dan ini menurut pendapat saya fine-fine saja, enggak apa-apa dilakukan. Yang penting kita beradaptasi dengan situasi yang terjadi. Kemudian perubahan bisnis dari konvensional ke digital ini sangat mengubah berbagai pendekatan-pendekatan yang selama ini dilakukan terkait komunikasi korporat di dalam perusahaan. Pertumbuhan pengguna internet yang luar biasa, yang eksponensial gitu ya, berpengaruh positif pada ekonomi digital di Indonesia. Ekonomi digital di Indonesia yang makin luas, ini membuat kita harus beradaptasi dengan menyeimbangkan tantangan dengan tanggapan yang perusahaan kita jalani. Dengan berkembangnya bisnis digital, maka otomatis bisnis konvensional menjadi turun. Tidak hendak mengatakan bahwa itu tidak ada. Tidak hendak mengatakan demikian. Karena memang tetap ada. Tetapi juga ada perubahan. Dan kita harus secara cermat melihat yang mana yang kita perlu lakukan melalui digital dan mana yang kita lakukan dengan konvensional.
Perubahan pada dunia bisnis tidak mungkin dapat dihentikan. Seperti yang sejak awal saya ajak untuk lihat bahwa yang pasti dalam kehidupan ini adalah perubahan. Ditambah dengan stimulus-stimulus yang sekarang ini merangsang peluang untuk adanya perubahan makin besar. Nah, untuk itu karenanya kita perlu melakukan upaya-upaya strategis. Komunikasi korporat adalah upaya-upaya strategis yang dilakukan oleh ahli komunikasi, oleh praktisi komunikasi, expert, dalam menjalankan kegiatan perusahaan yang berhubungan dengan bagaimana membangun reputasi perusahaan. Sehingga reputasi perusahaan menjadi positif dan itu berdampak pada keuntungan perusahaan, keberlangsungan perusahaan. Bagaimana membuat reputasi perusahaan positif, harus ada strategi. Bagaimana menciptakan identitas korporat yang baik, bagaimana marketingnya, bagaimana PR-nya, bagaimana hubungan-hubungan dengan stakeholders yang ada di internal maupun eksternal. Perlu upaya yang strategis di sana. Saudara-saudara sekalian, konsumen sekarang ini berminat tidak hanya pada produk, tetapi juga pada korporat. Konsumen suka untuk tahu produk ini tuh bikinan siapa sih, bikinan organisasi apa sih gitu. Teman-teman semua, stakeholders adalah orang-orang yang terlibat atau memengaruhi dan dipengaruhi oleh organisasi kita, oleh perusahaan kita, itu cukup banyak ya. Ada pemilik, ada customer, ada pemerintah, ada pegawai internal, ada supplier, lenders, community, society, media, many more ya. Di dalam buku kami juga mendapat dukungan dari 21 kontributor. Kontributor ini adalah kontributor yang menurut kami sangat kredibel. Mereka ikut menulis karena mereka adalah akademisi yang kredibel baik di dalam maupun di luar negeri. Akademisi komunikasi korporat yang luar biasa. Karenanya buku yang kami buat ini ditujukan untuk meningkatkan pemahaman bagi para pemula di komunikasi korporat dan juga para praktisi yang sudah established di komunikasi korporat untuk bisa melihat kembali meningkatkan masterinya sehingga dapat menjadi lebih baik ya. Dan juga bagi para expert untuk bisa menjadi inspirasi tambahan dari kajian-kajian yang mereka telah dalami begitu ya. Ini menjadi pengkayaan. Ada juga tulisan dari Duta Besar RI di PBB yang membahas tentang bagaimana konteks corporate dalam konteks dunia. Kemudian ada juga Direktur Telekomunikasi dan IT Uniglobal Union Asia Pacific yang juga ikut melihat bagaimana konteks hubungan industrial yang tidak dapat dilepaskan dari bagusnya reputasi dibangun melalui hubungan industrial yang harmonis. Kemudian ada komisaris BUMN yang memberikan sudut pandang dari bagaimana investor relation diharapkan oleh komisaris. Ya, beliau juga punya pengalaman yang sangat luas di Asian Development Bank. Ya, kemudian ada praktisi senior komunikasi korporat, Ketua Perhumas, konsultan korporat, Direktur Kreatif Digital, pimpinan periklanan, Direktur Televisi, ya. Kemudian juga ada Dirut BUMN, pimpinan lembaga, pimpinan media, pimpinan konsultan PR dan lain sebagainya.
21 kontributor ini menulis sendiri pandangan mereka tentang isu yang menurut mereka penting sebagai pengkayaan dari kajian yang kami buat fondasinya, yaitu teoritis, dan juga kami kaji dari berbagai jurnal-jurnal untuk memperkaya dalam konteks teoritis dan praktis. Lalu konteks praktisnya banyak diperkaya oleh kontributor-kontributor ini. Izinkan saya mengelaborasi detail untuk satu persatu dari kajian komunikasi korporat. Yang pertama, kita tidak dapat mengabaikan pentingnya teori. Teori sebagai fondasi. Melalui teori apa? Teori-teori komunikasi, teori-teori manajemen, teori-teori organisasi, teori-teori marketing. Ini yang menjadi fondasi dalam kajian kita. Dan teori itu penting. Mengapa? Karena teori dapat memprediksi kaitan kehidupan korporasi. Teori dapat memiliki kemampuan untuk mengkomunikasikan apa yang sudah terjadi sehingga menjadi inspirasi untuk kita dalam menyusun strategi. Teori juga dapat menjadi inspirasi bagi kita untuk memprediksi ke depannya seperti apa. Banyak sekali manfaat dari teori, ya. Jadi teori-teori itu memang sangat penting. Dalam buku ini teori dibahas, terutama teori-teori yang menurut kami cukup attach dengan komunikasi korporat. Namun kami menyadari bahwa teori-teori tersebut tidak cukup, harus ada pengkayaan dari berbagai sumber lain. Sekali lagi, teori adalah peta jalan di mana kita bisa tahu mau dibawa kemana nih. Kira-kira arahnya kita harus jalan kemana lagi dengan kondisi yang ada saat ini. Dengan teori kita jauh lebih mudah untuk memahami apa yang terjadi dan juga untuk tahu melangkah kemana dengan existing condition yang ada saat ini. Satu gagasan saja dari teori Lasswell, very basic. Harold Lasswell menjelaskan tentang communication model. Communication model membantu kita untuk memahami who says what, in which channel, to whom, with what effect. Who adalah komunikator. Kita dapat tahu kalau kita mau menjalin hubungan dengan pemerintah, government relations, who, siapa yang sebaiknya, orang seperti apa dari kita yang sebaiknya tepat untuk menjadi penghubung bagi pemerintah. Tidak jarang perusahaan menggunakan tenaga-tenaga ahli yang memiliki reputasi baik atau juga tokoh-tokoh yang memiliki reputasi baik sebagai orang yang menjadi komunikator atau negotiator atau mediator dari atau lobbyis ke pemerintah. Tidak jarang. Bahkan saya tahu betul ada perusahaan-perusahaan multinational corporations yang memanfaatkan para menteri, para tokoh-tokoh masyarakat, para duta besar atau mantan duta besar, ya, untuk ikut mewakili atas nama perusahaan sebagai upaya dalam menjalin hubungan dengan stakeholders yang diperlukan, di antaranya pemerintah, di antaranya lembaga-lembaga yang memang perlu untuk hubungan yang dijalin oleh perusahaan. Jadi pemilihan komunikator, dengan kita mempelajari teori-teori tentang who, kita akan tahu mana yang lebih tepat. Dengan kajian-kajian jurnal yang merefer kepada konteks who, kita akan tahu melalui siapa atau pihak mana yang paling tepat untuk menjadi komunikator dari perusahaan kita. Kita merujuk kepada yang berikutnya, yaitu says what, message.
Kita tahu pesan apa. Ini akan sangat spesifik. Bayangkan ketika ada krisis. Dan ketika di dalam krisis tersebut, perusahaan sedang mengalami kesulitan dalam mempertahankan trust dari investor. Berarti kita juga selain perlu menyelesaikan masalah yang terjadi di dalam krisis yang tengah perusahaan alami, dengan mengelaborasi bagaimana berhubungan dengan media, bagaimana berhubungan dengan internal sehingga internal dapat menjadi duta dari perusahaan kita, bagaimana berhubungan dengan government dan lain sebagainya. Misalnya investor, kita mau mempertahankan investor. Satu contoh saja tentang investor. Investor kita perlu dikasih isi pesan seperti apa yang membuat mereka memiliki trust kembali kepada perusahaan kita sehingga mereka akan terus menjalankan terus melanjutkan penitipan uangnya di perusahaan kita atau penitipan sahamnya di perusahaan kita. Jadi says what itu adalah konten apa yang perlu kita kelola sedemikian rupa agar tujuan yang kita inginkan di dalam mengelola corporate menjadi berhasil. Says what akan berhubungan juga dengan pesan apa yang perlu kita produksi ketika kita berhubungan dengan media. Says what akan berhubungan dengan pesan apa yang menyentuh saraf yang tepat dari karyawan internal kita sehingga mereka dapat berperan sebagai duta dalam konteks ketika perusahaan kita tengah mengalami krisis. Jadi semua upaya ini perlu kita kembangkan dengan cermat. Says what? Kita lanjut pada in which channel. Channel apa? Melalui channel apa ketika kita ingin meraih konsumen kita. Channel sekarang ini channelnya kalau pakai media konvensional, kalau dalam konteks media konvensional, seberapa besar percentage yang kita dapat manfaatkan? Seberapa besar kita dapat mengelaborasi dari media sosial? Kita perlu pertimbangkan dengan cermat terkait dengan channel apa. Atau perlu kita sampaikan secara verbal, face to face, orally, gitu ya. Kita perlu pilih dengan cepat, dengan tepat, ya, dengan tepat channel apa yang paling tepat untuk meraih stakeholders yang kita tuju. Stakeholders kita lihat tadi bermacam-macam. Jadi ketika kita mau mendekati pemerintah, barangkali beda mediumnya dengan kita mau mendekati masyarakat halayak. Ya. Kemudian to whom? Siapa komunikan kita? Disinilah stakeholders kita tahu betul siapa komunikan kita. Ketika stakeholders kita adalah pemerintah, ya, kita harus tahu siapa pejabatnya. Kita harus tahu di mana level menengah yang perlu kita hubungi, di mana level bawah. Di mana level tinggi, menengah, bawah, kita perlu membina hubungan baik dengan mereka sehingga semua proses yang kita ingin jalankan dengan lancar itu dapat tercapai karena kita tahu membedakan dengan stakeholder siapa kita berhubungan. Jadi government aja kita dapat klasifikasikan dengan baik. Tidak hanya kita take it for granted satu cara. Ke media, kita perlu punya hubungan baik sama pemilik media. Tetapi kita juga perlu punya hubungan baik sama gatekeeper, sama pemimpin redaksi. Kita perlu punya hubungan baik sama jurnalis. Kita dekati jurnalis saja tanpa punya hubungan baik dengan yang lain, itu bisa saja pesan kita akan hanya di jurnalis, tidak sampai publish.
Tetapi kalau kita tidak membina hubungan baik dengan jurnalis, ini juga merugikan karena kita tidak dapat ikut memastikan dengan konten seperti apa dan lain sebagainya. Jadi hubungan baik itu perlu kita rawat dengan sebaik-baiknya. Tujuannya adalah dengan kemampuan yang baik mengelola ini semua, kita dapat mencapai tujuan yang kita raih terkait dengan keberhasilan perusahaan, dan dalam konteks itu akan membangun reputasi positif dari perusahaan. Sehingga dampaknya seperti yang kita harapkan. With what effect. Kita tahu dampak-dampak apa yang ingin kita capai. Saya ingin mengatakan bahwa dengan Laswell Communication Models, one teori, ini menjadi konsep yang heuristik, konsep yang memiliki kemungkinan untuk pengembangan, melihat lebih dalam lagi, meskipun kita tidak dapat memperolehnya hanya dari teori ini. Nanti kita butuh dukungan dari teori-teori yang lebih spesifik, yang dapat membantu kita untuk menjelaskan, oh iya ya, ternyata kajian itu menjawab bahwa paling penting, paling berpengaruh adalah kita menyampaikan pesan dengan cara ini, misalnya begitu, atau dengan medium ini, misalnya begitu. Nah, itu adalah teori-teori turunan. Saya ingin mengatakan teman-teman semuanya, nikmati teori. Kenapa? Karena teori adalah peta jalan. Teori membantu kita untuk memahami fenomena sosial yang diteliti, sehingga kita jadi tahu tentang isu ini, kita merujuk kepada teori A. Tentang isu apa, kita merujuk kepada teori B. Dan jika kita tidak memperkaya hasanah teori kita, ini akan membatasi kreativitas kita dalam memproduksi strategi-strategi yang tepat untuk permasalahan di dalam corporate kita, atau pengembangan yang kita ingin capai di dalam corporate kita. Saya ingin mengajak untuk melihat gagasannya Van Riel, yang tentu saja ini juga diinspirasi dari berbagai kajian lainnya. Van Riel memformulasikan bahwa corporate communication tidak lepas dari management communication, organizational communications, marketing communications. 3 konsep ini dirajut sedemikian rupa. Bagaimana konsep ini dirajut? Kita tidak dapat mengabaikan dari teorinya Laswell yang akan membahas tentang misalnya organizational communication. Who? Di dalam organizational communication, siapa? Siapa misalnya mau menyampaikan bagaimana di dalam hubungan internal, di dalam perusahaan kita ingin anggota organisasi atau seluruh stakeholder, staff di dalam organisasi atau internal di dalam organisasi memiliki pemahaman terhadap visi perusahaan, terhadap tujuan perusahaan, memiliki energi yang tepat dengan budaya yang tepat, sehingga semuanya arahnya sama ke sana, arahnya sama untuk masing-masing berkontribusi sebagian dari bidangnya masing-masing untuk sama-sama merajut membuat mozaik yang tepat untuk mencapai tujuan dari perusahaan. Siapa yang mampu mengantarkan itu? Kita harus pilih stakeholders yang tepat. Siapa? Yaitu bisa jadi pimpinan perusahaan. Jadi pimpinan perusahaan perlu kita bantu untuk memastikan dia menyebarkan informasi ini melalui medium apa? Melalui sarana apa? Nah, berarti dengan internal communication, organizational communication, kita tahu, oh iya ya, di tataran ini disampaikan oleh pimpinan. Berarti pimpinan perlu punya bahasa komunikasi yang baik, bahasa
ada teori yang juga dibahas dalam buku itu, yaitu pimpinan perlu menyampaikan tentang visi, pimpinan perlu menyampaikan tentang tugas, pimpinan perlu menyampaikan tentang humanis. Jadi di dalam kajian-kajian organizational communication, teori-teori yang ada di elaborasi di organizational communications yang dapat kita hubungkan dengan idenya Lasswell, kita tahu, oh iya ya, berarti di dalam internal kita lihat ini, dan lain sebagainya. Kemudian tentang manajemen communication, ini juga bagaimana memanage strategi-strategi yang tepat untuk perusahaan kita. Bagaimana marketing? Karena ini marketing yang kita tujukan ini juga penting sekali karena perusahaan adalah organisasi yang tujuannya untuk membangun, untuk menghasilkan profit, ya kan? Karenanya bagaimana marketing yang tepat dalam konteks corporate communication yang kecenderungannya akan berhubungan dengan pemasaran yang lebih soft begitu ya, terkait dengan corporate, kalaupun produk dihubungkan dengan corporate dan lain sebagainya. Ini strategi-strategi yang dengan konsepnya Van Riel kita melihat 3 kotak besar yang perlu kita sinergikan. Jadi penting untuk kita belajar manajemen communications, penting untuk kita mengetahui marketing communication dan organizational communications. Di dalam buku ini kajian-kajian lebih detail tentang teori-teori ada sebagian, sekali lagi saya sampaikan, kita perlu memperkayanya. Di bab ketiga kami mengelaborasi bagaimana bikin perencanaan strategis. Kami mengelaborasi ada sejumlah strategi dalam membuat perencanaan strategis. Ada konsep dasarnya seperti apa, berapa banyak konsep-konsep dasarnya, lalu konsep pengembangan dan lain sebagainya. Di dalam bahasan ini, sebentar saya lihat ya. Oke, di dalam buku ini kami mengelaborasi tentang komunikasi strategis yang dibahas di antaranya oleh Laurie Wilson dan Joseph Ogden dengan ada 10 tahapan dalam mengelola strategi ya. Kalau merencanakan strategi ada 10 tahapan. Model lain yang dikembangkan oleh sebagai model fundamental atau model awal yaitu RACE, judulnya RACE. RACE sama John Marston yang melihat bahwa kalau kita mau membuat strategi, kita perlu membuat research, kita perlu beraction, RACE, R, research, A, action, kemudian communications, mengkomunikasikannya, and evaluations, yaitu mengevaluasi, ya. Jadi fundamental strategi adalah RACE. Kemudian cukup banyak ahli-ahli lain yang mengembangkan strategi-strateginya. Di antaranya adalah Jerry Hendricks yang mengembangkan akronim ROPE, ya, Research, Objectives, kemudian Programming and Evaluation. Tetap ada research, tetap ada evaluations, tetap ada di akhir, ya, di awal research and evaluations. Di tengah adalah bagaimana pengimplementasiannya. Kemudian ada konsep yang dikembangkan oleh Robert Kendall. Dia mengembangkan dengan RACE, ya, RACE, Research, Adaptations, Implementation, Strategy, Evaluations. Kemudian ada konsep lain Ronald D. Smith yang mengembangkan dengan 9 langkah. Yang 9 ini dijadikan 4 tahapan, yaitu tahapan penelitian formulatif, research lagi tetap, ya. Kemudian yang kedua strategi, ya. Kemudian untuk formulatifnya dia menyarankan melakukan
analisa situasi. Jadi dalam membuat penelitian itu penelitiannya apa yang terjadi, apa situasinya. Kemudian menganalisa organisasi, bagaimana organisasi kita. Kemudian menganalisa organisasi secara lebih luas. Kemudian menganalisa publik kita, siapa saja publik yang terlibat, yang penting untuk menjadi perhatian kita. Ingat, publik kita juga kita klasifikasikan. Misalnya, publik kita adalah government, publik kita adalah community. Siapa community-nya? Publik kita adalah pemegang saham. Publik kita adalah internal. Internal saja kita dapat klasifikasikan, ya. Internal yang punya saham, internal yang pegawai saja, atau juga keluarga besar dari internal kita. Kemudian calon pegawai itu juga kita barangkali itu juga berpengaruh, yang perlu jadi fokus dari tujuan yang kita ingin tetapkan begitu. Itu tahap pertama dari Ronald Smith. Kemudian tahap kedua adalah strateginya. Jadi dari pertama research, kemudian strategi. Strateginya adalah mengembangkan tujuan dan sasaran, merumuskan tindakan dan strategi dalam merespon, kemudian menggunakan komunikasi efektif. Tahap ketiga adalah taktik, yaitu memilih taktik komunikasi, mengimplementasikan dalam perencanaan strategis. Tahap keempat adalah evaluasi, yaitu mengevaluasi perencanaan strategis. Jadi, di dalam perencanaan strategis komunikasi korporat ada cukup banyak strategi yang kita perlu pahami, apakah mau big picture saja atau mau lebih detail. Ada yang menarik di sini model lain, yaitu model yang saya tadi sudah sebutkan, Laurie Wilson and Joseph Ogden. Kebetulan saya sempat mengelaborasi kajian ini dengan sangat mendalam dalam sebuah buku mereka yang detail sekali gitu ya. Tetapi cuma ngomongin strategi perencanaan strategis. Nah, dalam mengelola perencanaan strategis ini kita melihat, jadi komunikasi korporat lebih umum semuanya. Kalau bukunya Joseph Wilson Ogden itu lebih spesifik ngomongin strategi perencanaan strategis. Di dalam buku ini kami membuat singkat dari bukunya Wilson Ogden menjadi apa poin-poin yang beliau sampaikan dalam membuat perencanaan strategis. Misalnya begini, ada 10 langkah dia ya. Kalau tadi Ronald Smith 9 langkah, kalau Henry Kendall dan lain sebagainya itu ada yang 5, ada yang 4 langkah. Kalau Wilson dan Ogden 10 langkah. Dan menurut saya menarik sekali untuk tahu yang 10 langkah ini. Pertama, dia bikin latar belakang masalah. Kemudian apa sih isinya latar belakang itu begitu ya. Kemudian melakukan analisis situasi. Kemudian melakukan masalah utamanya apa, dan di dalam masalah utamanya itu ada peluang apa dan ada masalah apa gitu. Kemudian juga tujuan dan sasarannya apa. Jadi dia pretelin kecil-kecil. Kalau kita bikin strategi, perencanaan strategis harus dilihat ini, dilihat itu dan lain sebagainya. Kemudian siapa publik kuncinya gitu ya. Bedain sama yang dibuat oleh Ronald Smith, dia bikin publik kuncinya tadi di tahapan 1. Kemudian tahapan ke-6 adalah strategi dan taktik. Tahapan ke-7 adalah bikin kalendernya. Menarik sekali ya. Wilson dan Ogden ini bikin sampai detail gitu. Bikin calendering sehingga kita tahu di tanggal segini atau di minggu kesini harus sudah seperti apa dampaknya. Kemudian bagaimana budgetingnya. Kemudian bagaimana konfirmasi communication confirmation. Ini communication confirmation ini dia bikin peta ya,
bukan peta, bikin matriks ya, matriks yang spesifik tentang tahapan-tahapannya dalam satu paper yang dengan mudah kita bisa melihat udah sampai di mana, lalu abis ini ngapain, dan kalau ada kendala kita harus ngapain gitu ya. Maksudnya ada kendala, kita harus diskusikan, lalu dicarikan strategi untuk mendiskusikannya itu, dan apa yang perlu dilakukan dan lain sebagainya. Jadi terang benderang yang dilakukan di dalam gambaran perencanaan strategis dari Wilson and Ogden. Kemudian yang terakhir adalah evaluasi. Jadi memang menarik sekali untuk kita membiasakan diri dengan perencanaan-perencanaan strategis ini. Bagaimana Kurt Lewin? Ini adalah teori lain yang dapat kita manfaatkan untuk memahami komunikasi korporat. Ya, oh kita tahu nih caranya menginternalisasi budaya baru itu gimana caranya. Kurt Lewin punya model dan menarik sekali. Kemudian ada tahapan yang I like this ya, tahapan ini cakep sekali dari Deborah Barrett. Deborah Barrett menjelaskan perencanaan strategis dalam merancang perubahan. Nah, ya, dia bikinin tuh konsepnya. Perencanaan strategis dalam merancang perubahan. Dia bikinin modelnya yaitu Three-Phased Communication Strategy Plan. 3 tahapan dalam pengelolaan perencanaan strategis. Gimana caranya? Wah, ada 3 tahapan yang dia lakukan. Oh, ini 1 bulan pertama kayak gini caranya. Untuk 2-3 bulan berikutnya gini caranya. 3-6 bulan gini caranya, sampai atau sampai dicapai gitu ya. Gini caranya. Dia memberikan gambaran konseptual atau peta di mana kita dapat belajar gini nih caranya menurunkan strategi gitu ya. Kemudian di dalam bahasan ini kita juga melihat tentang pentingnya peran dari pemimpin gitu ya. Bagaimana strategi dijalankan itu kalau pemimpinnya itu memiliki pemahaman yang tepat bahwa dia ini orang yang penting sekali. Seperti yang saya tadi sudah jelaskan ya, teori lain yang dimanfaatkan untuk menggerakkan gitu ya, menggerakkan internal ya, menggerakkan internal, yaitu pakai teorinya Jacqueline Mayfield dan Milton Mayfield ya, Mayfield and Mayfield yang membuat teori bahasa motivasi. Dari seorang pemimpin itu perlu punya kemampuan berbahasa seperti apa? 3 bahasa yang tadi sudah saya elaborasi. Di dalam bahasan ini ada sahabat saya, Pak Alfred Menayang, Dr. Alfred Menayang yang membahas tentang tantangan mengelola isu korporat. Dia memberikan contoh-contoh bagaimana BP Migas ketika beliau dulu memiliki pengalaman di sana ya. Oke, so have a look deeply. Selanjutnya apa itu strategi ya, ini dibahas ya. Sekali lagi kenapa strategi itu penting? Karena tanpa strategi sebuah organisasi bagai kapal tanpa kendali ya, berkeliling-keliling melihat sekitar lingkaran atau bagi gelandangan yang tak tahu harus kemana. Rugi banget kalau kita nggak tahu strategi ya. Dan ini harus merujuk pada rencana jangka panjang perusahaan. Tentu saja karenanya tulisan dari Deborah Barrett, I like it ya, ada di dalam bahasan kita di sini, salah satu bahasan kita di sini, bilang, tempatin nih ahli strategi atau ahli komunikasi duduk di posisi yang strategis. Kalau dia nggak duduk di posisi yang strategis, dia tidak bisa tahu tentang
rencana inti dari perusahaan. Dia tidak dapat memberikan kontribusi pemikiran dalam pengembangan strategi perusahaan. Dia tidak terlalu paham tentang pertimbangan-pertimbangan mendasar yang diperlukan untuk menurunkan konsep-konsep yang perusahaan inginkan atau visi misi dan tujuan yang perusahaan inginkan dalam turunan-turunan di masing-masing divisi mereka gitu. So, jangan tempatin orang komunikasi di bawah. Jangan tempatin orang komunikasi bukan di tempat yang strategis. Tetapi kita tahu di mana orang strategi, di mana orang komunikasi tersebut. Kita bedakan saja ya di dalam tiga ini, di dalam piramida. Nanti ada 3 tempat. 1 yang ngelola teknis ya. 2 yang mengelola manajerial, 3 yang paling tinggi adalah yang mengelola strategis. Kita bisa meminta para lulusan komunikasi pemula misalnya ya, atau yang awal-awal sekian tahun awal untuk menyelesaikan bikin press release, approach mencari data-data terkait dengan research-nya atau memastikan dijalankannya investor relations, memfasilitasi data yang dibutuhkan oleh investor dan lain sebagainya. Jadi secara praktis dia yang menjalankan. Tapi ada juga yang manajerial. Yang manajerial itu yang akan menjembatani antara strategis dan praktis. Jadi dia yang memimpin di dalam sub tertentu gitu ya di bidang komunikasi. Dia yang akan memfokuskan implementasi dijalankannya di sana. Dan ada yang di strategis. Yang strategis ini yang harus benar-benar tahu mau dibawa kemana perusahaan kita. Kalau orang strategis tidak ditempatkan di tempat yang tepat, di dalam struktur tertinggi di dalam organisasi, ini akan merugikan perusahaan itu sendiri. Jadi orang komunikasi itu juga kita bisa klasifikasikan tugas dan fungsi masing-masing sehingga dapat lebih optimal kinerjanya. Strategi harus dapat difahami internal dan eksternal. Ini balik lagi tadi kalau kita ngerujuk kepada penempatan. Orang strategis akan ngelihat, oke, ini dia harus cara internalnya gini, cara eksternalnya gini. Mendiskusikannya dengan manajerial. Manajerial memastikan turun dan lain sebagainya. Strategi harus didukung oleh manajemen. Gimana ngedukungnya kalau nggak ikut terlibat dalam dialog strategis tersebut? Ya, jadi tidak lagi orang-orang komunikasi ditempatkan di bagian layer menengah atau di bagian implementasi praktis saja. Dia juga harus punya tempat di strategis. Ini adalah saran dari Deborah Barrett. Saya tadi udah jelaskan ya sedikit ya. Ini gini nih, menurut saya ini cakep banget. Konsep ini adalah hasil abstraksi research dari Deborah Barrett terhadap perusahaan Fortune 500 yang menurut dia kalau perusahaan ternyata perusahaan-perusahaan di Fortune 500 yang berhasil itu perusahaan yang melakukan pendekatan strategis gitu. Gimana pendekatan strategis? Ini dia memformulasikan dalam Strategic Employee Communication Model. Jadi di sini nih dia harus well positioned staff, tempatinnya yang bagus, didukung sama manajemen sehingga dia mampu dan dia akan terlibat dalam strategic objektif dan melakukan integrated process sehingga dia juga dapat memproduksi messages yang targeted.
dan melalui effective media atau forum-forum ya, dengan terus-menerus ongoing assessment. Balik lagi kita tadi merujuk kepada perencanaan strategis, di mana perencanaan strategis ada research, ada implementation, ada evaluasi ya. Pemimpin ya, yang saya tadi sudah jelaskan ya, peran pemimpin itu seperti apa. Dan ini orang-orang komunikasi harus tahu, oh ini pemimpinnya kurang ini nih, dia harus dikasih asupan seperti apa. Oh ternyata pemimpin nih belum ngejalanin meaning making, yaitu menyatakan kepada seluruh stakeholders internal tentang mau dibawa kemana perusahaan kita. Nah ini dia harus tahu, harus mampu memahami apakah pimpinan perusahaan udah sampai ke situ. Dan itu dari mana datanya? Dari lakukan dengan research. Apakah pegawai internal sudah tahu mau dibawa kemana dan lain sebagainya. Kemudian memberikan arahan, direction dan lain sebagainya. Ini empathetic dan lain sebagainya. Oke, I skip that. Next, corporate reputation. Reputasi perusahaan, ya ini yang kita bawa. Kita mau ngapain perusahaan kita kalau nggak ada reputasinya? Nah, reputasi itu ada rumusnya loh, ada teorinya loh, gitu ya. Ini yang saya sampaikan bahwa di dalam buku ini kami menggunakan transmedia storytelling, ya. Oke, I skip that. Nah, ini dari buku ini. Setiap bab di dalam buku ini kami ada barcode yang silahkan teman-teman fokuskan handphonenya ke barcode di halaman depan di setiap bab. Semangat pagi. Kita akan membahas tentang bab 4, yaitu reputasi. Satu statement yang menurut saya menarik sekali adalah ada 3 aset kunci keberhasilan perusahaan. Pertama reputasi, kedua reputasi, ketiga reputasi. Pak Edi, jadi betapa pentingnya reputasi sebagai modal sosial dari perusahaan. Yeah. Oke. Jadi di dalam buku ini kami menggunakan berbagai medium untuk bisa membantu para pembaca memahami strategi komunikasi korporat atau bagaimana membangun corporate strategi, ya, corporate communications. Nah, cara-cara yang sudah saya jelaskan tadi, kami mengelaborasi berbagai buku, kami mengelaborasi berbagai jurnal, kami mengundang para stakeholders penting atau expert penting untuk ikut menulis bersama kami. Kemudian kami sampaikan, dan dalam buku tersebut kami sampaikan dalam bentuk visual juga gitu ya, audio visual juga, dalam bentuk video-video juga begitu, supaya teman-teman lebih mudah dalam memahami. Nah, di dalam lebih lanjut kami akan mempersiapkan video-video tentang implementasi atau detail-detail spesifik tiap bab dalam elaborasi yang lebih dalam lagi ya. Saya dengan Pak Edi Kurnia kami bersama-sama sepakat untuk mengelaborasi lebih detail lagi dalam kesempatan-kesempatan mendatang. Semoga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman sekalian, dicari upaya strategis membangun reputasi perusahaan. Ya, betul. Kita harus cari upaya strategis. Reputasi itu apa sih? Reputasi adalah sejumlah citra. Citra. Nah, citra itu dibangunnya terus-menerus. Gimana cara ngebangun citra? Dari kinerja, ditambah perilaku, ditambah komunikasi. Itu menurut Dorley and Garcia. Reputasi yang baik ada rumusnya. Ini dengan peta ini, dengan teori ini kita jadi tahu, iya ya, perusahaan kita nih reputasinya bagus apa enggak ya? Gimana ya cara bikin reputasi yang bagus ya? Oh, kita harus bikin produk kita atau service kita excellent, high quality, innovative, value for money, stands behind. Oke,
ya, benar-benar bagus produk kita. Kemudian memiliki emotional appeal, ya, feel good about, ya, bikin orang iya ya, aku bangga deh pakai itu, aku bangga deh beli itu. Gimana caranya? Ini perlu upaya. Karena orang percaya atas kualitas apa namanya corporate-nya. Nah, jadi produknya harus bagus. Jadi ternyata reputasi perusahaan yang bagus enggak cuman produknya yang bagus. Enggak cuman jasanya yang bagus. Ternyata reputasi ini dibangun dari produknya, perasaan positif terhadap organisasi tersebut, suasana workplace environment yang oke, ya, good place for work, good employees, rewards employee fairly, dan lain sebagainya. Kemudian juga bagaimana pengelolaan finansial yang baik, ya. Masih kita ingat beberapa perusahaan yang turun, dia reputasinya bagus sekali, tetapi dia akhirnya close, ya, kasus Enron itu karena ada isu financial problem. Jadi tidak hanya trust itu dibangun dari produk atau services, tapi juga dari reputasi, dari financial. Vision leadership ternyata. Gimana caranya kita menghadirkan orang trust sama pimpinan perusahaan kita. Ini perlu dibangun. Kalau pimpinan perusahaan ini mampu menampilkan diri sebagai sosok yang kredibel, ini akan membangun reputasi yang baik. Kemudian tidak hanya itu, social responsibility. Apa itu social responsibility? Kesadaran perusahaan yang dia tahu bahwa tugasnya juga ikut bertanggung jawab pada reputasi, pada tanggung jawab sosial pada masyarakat. Corporate social responsibility. Kita akan bahas di salah satu bahasan ini dengan lebih detail tentang corporate social responsibility. Jadi, fondasi membangun reputasi, ada identitas. Kita harus pikirin identitasnya seperti apa. Orang tuh tahu, oh ini ya kerja di KIA, ya, kereta api KAI, kereta api Indonesia. Kemudian juga ini ya kerja di Telkom. Ini ya apa namanya dari perusahaan apa dan lain sebagainya. Jadi dia tahu nih corporate behavior, corporate visual, corporate image, ya ini berhubungan dan ini juga membangun corporate reputation. Sekali lagi, corporate reputation enggak cuman dari penampilannya yang bagus, gedungnya yang bagus, enggak juga. Tidak hanya itu juga bisa berpengaruh, tetapi tidak hanya itu. Kita lihat tadi detail. Sebentar ya, ada kendala sedikit. Wait. Oke. Saya akan sudahi dulu karena tampaknya ada kendala suara. So I stop this. Saya akan lanjutkan di bagian kedua. Oke. Bye-bye. Stay tuned. Bye.